sebenarnya mendekati yang 25 tahun itu kami wis pupus Mbak. Setelah kami adopsi anak itu kami berkeyakinan kayaknya sudah nggak bakal dikasih lagi. Nah pas dikasih itu niat untuk punya anak sendiri sebenarnya sudah tipis. Nah ketika dikasih istri ngedon dengan usia itu karena apa saya mampu temennya gitu sudah malah punya cucu. Anak saya mau nikah dan akhirnya pernikahan anak kami pun ditunda. Dan saudara-saudara ya pejuang tangguh, kita kasih latar belakang bahwasannya Pak Edi ini dulu jualan es ya Pak ya? Iya, jualan es di kawasan kota metropolitan industri. Di kawasan industri di Kerawang gitu ya. Dan saat itu sudah punya anak satu dan Ibu juga ikut jualan juga ya Bu ya. Kemudian bekerja di sebuah perusahaan ya yang saling berteman, berkawan gitu. Kemudian istilahnya naik lah gitu. Naik, tidak jualan es lagi ya Pak ya. Tapi tetap jualan es juga ya Pak waktu itu setelah bekerja di perusahaan limbah itu ya. Masih. Dan ternyata salah satu yang mungkin nggak pernah kita kira dengan keadaan Bapak yang terbatas, ternyata beliau melakukan suatu amaliyah kecil-kecilan menurut beliau ya, yang itu ternyata bagi Allah itu adalah satu doa atau investasi yang besar. Sepertinya kecil ya, memberi sedekah, mungkin memberi kasih sayang kepada anak orang lain yang seperti dilakukan oleh Pak Edi. Tapi ternyata anak pertamanya namanya Mbak Linda. Mbak Linda ini udah 25 tahun, gajinya disisihkan untuk anak yang kurang berkecukupan. Dan itu seperti tadi yang saya katakan, susunan doa yang terus meninggi hingga akhirnya harapan yang 25 tahun yang lalu pengen punya anak lagi ternyata masih belum kadaluarsa Pak. Dikabulkan selama 25 tahun. Iya gitu. Ibu dari tadi diem aja apa karena saking lagi gendong anak, soalnya lagi gendong dia nih ya. Selain tadi ada satu amaliyah lain di mendekati ketika kemudian ibu hamil gitu ya. Resep resep sesuatu yang non teknis ya yang Bapak Ibu lakukan selain tadi mungkin bersedekah, membantu anak tetangga, kemudian panti asuhan dan sebagainya. Ada nggak sesuatu yang mungkin Bapak mengira kayaknya itu deh yang bikin kemudian jadi berhasil Allah mengirimkan suratnya hari ini gitu? Kami sebelum anak saya lahir 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya kami dapat musibah yang luar biasa, tekanan batin yang luar biasa. Saya sendiri dalam kondisi sakit yang berkepanjangan hampir 3 tahun Mbak. Bapak saya itu asam lambung, jadi keluar masuk rumah sakit. Di tahun ketiga bapak saya itu kanker paru-paru. Sampai bapak saya itu nggak ada ya, termasuk kami berdua yang merawat. Bahkan menjelang sudah parah itu bapak tak bawa ke sini, kami rawat berdua dengan istri. Bapak saya. Ibu sudah tidak? Ibu masih ada? Masih. Tapi sebagai anak, bapak dan ibulah yang kemudian jadi tulang punggung untuk merawat dan mengobati segala macam keperluan sakitnya bapak. Saya rasa ini sebuah Pak, kisah yang, karena begini, ini kan cerita tentang orang yang ingin punya anak ya, dan mungkin Allah akan menguji dulu kamu bagaimana kalau ingin punya anak, perilaku atau
sikap kamu terhadap orang tua yang mungkin sudah sakit-sakitan. Iya. Nah di situ mungkin ya Pak, apakah akan sejalan? Iya. Apakah kamu juga bisa mencintai orang tuamu yang dulu waktu kecil juga mencintai Iya. kamu sebagaimana nanti anak kamu nanti juga akan mencintai kita gitu. Seperti itu kira-kira Bapak? Iya, dan itu sangat saya yakini 1000%, Mbak. Jadi ketika kita berharap ridhonya Allah ini kan melalui ridho orang tua. Sampai bapak itu meninggal ya cuma satu kata yang saya ucapkan, Pak, maafkan saya atas kesalahan saya. Dan saya mohon doa restunya. Itu setiap kalaupun ada kesempatan saya langsung berkunjung ke orang tua. Iya. Termasuk kami menyampaikan pengen punya anak itu saya sampaikan ke bapak ibu saya. Sempat 2 tahun yang lalu sebelum bapak Selama sejak dulu sudah sampai kita sampaikan mohon doanya biar tambah momongan. Gitu. Kami happy aja Mbak sama orang tua itu. Bahkan kami umroh pun ya bareng. Kami sempat mengumrohkan ibu dan bapak ketika bapak belum kena kanker paru-paru itu. Belum terkena penyakit. Sama Mbak, motivasi saya dengan istri ini bahwa ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Makanya keinginan apapun orang tua pasti kita penuhi. Itu dulu langkah saya. Bahkan mungkin saya sendiri kalau saya punya keinginan, sebelum keinginan orang tua itu tercapai, saya tidak akan memenuhi keinginan saya pribadi. Itu mungkin kemudahan karena memang Mbak lihat sendiri. Istri saya juga melahirkan sempurna, anak saya alhamdulillah ya sempurna sebagai balita lah ya. Nah ini kan doa orang tua, doanya orang-orang itu. Kita dilahirkan di dunia ini ya diperantarai oleh orang tua kita dan sepanjang yang kita tahu orang tua kita pasti orang yang paling tulus mencintai kita dan apapun keadaan orang tua kita ketika dia sudah usia lanjut gitu, itu ya barokahnya di situ ketika kita hadir sebagai anak berapapun usia kita ya dan tidak putus itu yang namanya ridho itu tadi karena kalau ridho Allah orang tua itu macet ya cuma gantung di langit gitu ya kira-kira ya Pak ya dan itu yang dirasakan oleh Pak Edi dan Bu Kustina ketika merawat di hari-hari akhir ayahandanya dan sepertinya itu yang kemudian mempermudah dan menjadi lantaran akhirnya lahir Mas Bian ini. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terakhir mungkin Bapak dan Ibu bisa memberi motivasi kepada seluruh pejuang tangguh dimanapun mereka berada, baik yang sudah mendapatkan keturunan amanah tapi juga masih menginginkan yang kedua atau yang ketiga, ataupun bagi mereka yang masih berikhtiar sampai detik ini belum diberi momongan atau belum diberi amanah atau hadiah atau surat indah itu belum sampai. Silakan Pak, Bu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah sangat mudah untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Jadi saya mengajak ke teman-teman, saudara dan yang lain, jangan sungkan untuk bersedekah, apalagi untuk anak yatim piatu khususnya, dan pengabdian kita terhadap orang tua itu tanpa ada batas sampai akhir orang tua kita itu tidak ada. Disitulah harapan-harapan kita itu akan disampaikan kepada Allah. Ketika kita memohon sendiri, Allah mungkin tidak akan memberikan. Tapi ketika yang memohonkan ini banyak, termasuk anak yatim yang kita berikan sedekah dan orang tua, itu pasti dan 100% dikabul. Karena saya sudah menjalani dan saya dikabulkan. Keinginan saya terbesar memiliki anak laki-laki dikabulkan setelah 25 tahun. Jadi jangan sungkan untuk bersedekah dan jangan tinggalkan doa untuk orang tua. Mungkin seperti itu supaya bisa membantu teman-teman yang belum punya momongan. Jangan
patah semangat. Seperti awal tadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah sangat memudahkan bagi hambanya yang punya keinginan dan kemauan yang tulus, apalagi untuk memiliki momongan. Mungkin gitu aja. Waduh, terima kasih banget nih Pak. Kayak saya sedang mendengarkan bukan seorang ustadz, Bapak bukan seorang ustadz, Bapak bukan seorang kiai, tapi karena kami real ya Mbak. Pengalaman beliau ya, pengalaman Ibu ya, langsung diterapkan lah ya. Apa yang disampaikan dalam Quran, dalam sunnah Nabi itu semua diterapkan dalam kehidupan beliau, dan itulah yang memperlancar jalan yang diretas ya, hingga sesukses sekarang, dan juga dianugerahi seorang amanah, seorang bayi yang sempurna ya. Ini adalah sebuah mimpi yang sempurna, saya bilang begitu, yaitu Dek Bian. Terima kasih sekali Bu Hustina. Nanti kalau adik ulang tahun kita diundang Bu. Dan Bapak juga terima kasih. Sukses juga untuk menggemukkan kambingnya Pak ya. Pasti langsung diakikohin nih kemarin ya Pak. Gitu 2 minggu langsung diakikohin, dan mudah-mudahan ini jadi jalan silaturahim juga buat para pejuang tangguh semua yang ada di sana. Meskipun jauh tapi kita jadi dekat, dan kita merasa tidak sendiri dalam memperjuangkan ikhtiar kita. Masih ada banyak di sini yang akhirnya juga berhasil gitu kira-kira. Dan saya Hanum Salsabila, terima kasih sekali atas perhatian, dan kita akan berjumpa lagi tentu saja di Hanum Cinta dan Cerita untuk seluruh pejuang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.